Itu kan berarti kehadiran mereka itu menyejukkan bagi umat karena silaturahim, guyup. Apa kemudian yang bisa menarik? Kan harusnya kan keguyupan kayak gini juga terjadi di partai, di calon-calon yang lain kan. Mereka harus ketemu, membangun komunikasi dan silaturahim. Menurut saya, ini sebelum jawab pertanyaan Mas BW, harusnya orang nggak ngelihat Anies Habib Rizik lagi. Anies datang ke Habib Rizik wajar, udah sering lah. Udah sering kelihatan lah, setiap kali pernikahan lah. Gus Muhaimin. Persis. Ini sosok yang luar biasa menurut saya. Datang, dia cium tangan, dia tahu kalau Habib Rizik lebih tua kan. Dia cium tangan, dibalas sama Habib Rizik, cium kening Habib Rizik. Jadi kalau sosok NU tulen seperti Muhaimin Iskandar mau hadir ke acara Habib Rizik, cium tangan dan lain-lain, Muhaimin Iskandar ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini yang tetap menjaga kewarasan, dan ada orang yang menjaga kewarasan itu, namanya Henry Satrio. Walaupun survei-surveinya sekarang banyak dipertanyakan, tapi kita harus tetap mendengar. Karena survei itu masih menyimpan berbagai informasi yang belum dibuka ke masyarakat. Tapi yang kita diskusikan bukan survei. Apa pendapat Sobat Henry ketika Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, kita mesti pakai nama Gus Muhaimin, ketemu dengan Habib Rizik. Ini gempa yang lain nih. Pertanyaannya, emang nggak pantas ini jadi pertanyaan? Nggak, kalau survei itu selalu dipertanyakan, tahu nggak kenapa? Karena memang di dalam survei itulah banyak sekali pertanyaan yang mesti dijawab, dan mungkin mudah-mudahan tidak membingungkan responden. Kalau nggak tuh hasil surveinya perlu dipertanyakan kan? Enggak lah, kalau kedai kopi mah oke lah. Nomor 1 di KPU tuh, cek aja di website KPU. Lu udah 3 kali lo ngomong begini dan gue yakin sih. Tenang aja. Ini fenomena menarik ya. Menjawab pertanyaan Mas BW, maka saya yakin kan seorang Anies Baswedan kan juga pasti memahami dong apa yang akan terjadi kalau saya datang ke HRS, ya kan? Pasti dia mikir tuh, wah, ntar saya dituduh macam-macam lagi nih, mau dituduh radikal nih, saya datang ke HRS. Tapi kalau saya nggak datang gimana? Dan menurut saya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin itu melakukan atau memutuskan hal yang tepat, datang dan hadir ke undangannya Habib Rizik Syihab. Kenapa saya katakan gitu? Yang nuduh-nuduh, yang curiga-curiga, ya, yang nggak suka Mas Anies bareng Habib Rizik, kan udah 5 tahun umurnya. Sejak zamannya Mas Anies jadi gubernur kan udah kayak gitu, udah curiga, udah nggak suka. Jadi ya nggak usah diurus lah. Oke. Itu orang nggak mau move on. Ini kan coba, bila seorang Gus Muhaimin Iskandar, cucunya pendiri NU juga kalau nggak salah. Bukan kalau nggak salah, memang lo kayaknya masih ragu-ragu lo. Bukan. Karena gue mau menyampaikan itu supaya lo bisa mengklarifikasi itu. Bisa udah benar, nggak usah diklarifikasi, udah benar itu, nggak usah diklarifikasi. Terus kemudian keponakannya Gus Dur, benar kan? Iya. Datang ke Habib Rizik, itu artinya keindonesiaan apalagi yang Anda ingin ragukan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau yang rese, yang benci, yang curiga udah 5 tahun kayak gitu. Jadi biarin aja, bener udah Mas Anies datang. Dan saya yakin jumlah orang-orang yang curiga itu juga berkurang. Kenapa? Karena gegap gempita di media sosialnya nggak besar. Jadi udah berkurang. Buzzer gua rasa nih udah mulai belok-belok juga sekarang. Belok. Ada yang naik kuda, buzzernya kan. Nyari sembahan baru soalnya. Nih menyannya yang mana nih yang jadi kuatan, menurut kan? saya ini langkah Pancasilais brilian. Ini kalau kata Sudirman Said, mereka sedang melaksanakan atau sedang mengamalkan sila ketiga Pancasila.
Ya gue nggak kayak gitulah gue ngomongnya. Kalau menurut gue sih ini udah bener udah. Iya. Namanya undangan, diundang bos, datang bos kalau Dalam sisi agama kalau diundang wajib datang. Iya. Dari sisi itu ya. Dan kedua ini membangun silaturahim. Masa orang nggak boleh bangun silaturahim? Datang bener. Sekarang pertanyaannya kenapa 2 calon yang lain tidak datang? Ya kan saya nggak tahu. Kalau dia nggak datang, diundang nggak datang, jelas tidak membangun silaturahim. Kalau mereka nggak diundang pun nggak apa-apa karena kan bukan kita yang saibul baik, bukan kita yang punya hajat. Anda jangan coba mecah-mecah belah di sini. Kok mecah belah? Kan kita tanya. Kalau diundang nggak datang, justru masalah. Kalau tidak diundang, itu memang hak saibul bait kan gitu. Saya tuh lihat kemarin iri juga tuh, kok nggak diundang. Tapi termasuk enak juga. Saya pengen protes di belakang ada Yusuf Martak kan. Duduk di bangku. Loh kenapa? Pak Yusuf kan memang sohib dari Pak. Iya juga kan dia bukan sohibul baik. Iya, maka dia nyelek-nyelek beb itu headset diundang beb. Nggak, menurut saya gini loh teman-teman semua, kita sesama orang Indonesia guyup lah, gitu. Jadi kan kemudian ditarik-tarik ke hal-hal yang membuat Indonesia ini makin panas lagi. Kalau menurut saya kan udah selesai tentang Habib Rizik itu. FPI udah dibubarin. Terus apa lagi? Iya. Dia katanya bersalah itu sudah menjalankan itu. Ya, sekarang dia kembali lagi menjadi warga negara Indonesia. Yang baik-baik aja. Selama ini kan oke-oke aja. Terus dia punya hajatan, dia ngundang temennya yang namanya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kedua orang ini datang memenuhi undangan sahabatnya. Kan positif. Itu nggak ada negatifnya itu. Terus kalau kemudian ada yang rese-rese, ada yang nyela-nyela gitu ya, wah itu ntar bakal radikal lagi tuh, itu ntar bakal politik identitas lagi. Kan tuduhan-tuduhan itu kan nggak terbukti. Di Jakarta Mas Anies sudah sering bilang, jawablah pertanyaan atau jawablah pernyataan dengan kenyataan. Kenyataannya kan nggak gitu. Dan kalau mereka nggak bisa move on, yang rese-rese itu biarin aja. Sebenarnya yang ditakutkan itu adalah soliditas Islam dalam berbagai bentuk itu menyatu gitu kan. Ya kan? Ada politik kebangsaan yang dilakukan oleh PKB dan macam-macam. Terus ada kekhasan yang ada di Habib Rizik. Ini mohon maaf ya, Indonesia itu negara Islam terbesar. Keguyuban umat Islam di Indonesia itu terlihat secara kasat mata 5 kali dalam satu hari. Begitu Allahu Akbar datang semua kan wudhu, jangan lupa diinin mendadak soleh. Kemudian kita dulu wudhu gitu ya. Terus kalau yang nggak sempat wudhu juga ya tangan ini ya, nggak usah sampai kaki-kaki kalau tayamum nggak usah gitu. Tapi lo nggak tahu ada mazhab baru tayamum juga di kaki. Itu kalau jeansnya mahal. Jadi maksud saya Indonesia ini memang negara Islam yang bukan negara Islam, ini tolong diganti ntar gue dia tadi. Iya, lu hati-hati lo ngomongnya. Jadi Indonesia ini memang negara umat Islam terbesar di dunia. Jadi emang kita diajarkan guyup kan. Yang kedua kita diajarkan itu untuk toleransi, menghormati agama lain. Jadi apa yang dilakukan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin kemarin menurut gue top. Itulah wujud keguyupan. Ya, dan Anies Baswedan, nah ini banyak yang nggak tahu. Diundang Walubi dia datang. Diundang umat Kristen punya acara dia datang. Katolik dia datang. Kalangan Hindu dia datang. Dia datang. Bahkan dari kalangan Hindu tuh terima kasih luar biasa kan karena membuat tempat jenazah yang harus dibakar itu dibikinin oleh Pemda DKI. Ngaben. Nah itu jadi maksud saya ini mestinya justru yang selama ini menganggap remeh ke-Indonesiaan Anies Baswedan malu. Gitu. Dan aku agak menarik tuh kemarin teman-teman di FPI yang baru ini, Forum Solidaritas Muslim ini, dia menyatakan keprihatinan loh terhadap Rempang loh. Iya itu Rempang tuh saya Rempang loh bos. Jadi artinya kan Mas Anies juga ini kan ngomong soal ketidakadilan kan. Salah satu yang ini kan soal keadilan dan ketidakadilan. Rempang itu kan konkret. Jadi maksud gua ya wajar lah Anies datang ke sana, Cak Muhaimin karena kemudian dia punya platform yang sama kan. Nah kalau saya sih nggak lihat ke sana. Kalau saya sih melihatnya namanya dia diundang ya datang. Gue yakin ya sampai hari ini yakin banget
Kalau Anies nggak diundang nggak datang dia. Ya agendanya banyak. Tapi ini dia diundang dan kemudian dia datang. Dan sebagai orang yang diundang dalam konteks agama memang wajib hadir. Wajib hadir. Saya juga makanya saya pikir gini lah. Aduh, saya ini nggak belain Habib Rizik nggak belain Anies juga nggak. Tapi maksud saya kita kembali aja ke dalam sebuah situasi politik yang menganggap pertemuan antar anak bangsa itu biasa aja. Gitu. Prabowo semeja sama Bu Mega kemarin. Ya udah nggak apa-apa. Biasa aja gitu. Palestina nggak salah. Ya nggak apa-apa kan. Mestinya Pak Prabowo hadir kan dulu kan didukung banget tuh 2019. Kita nggak ngerti dia diundang apa enggak. Kan kita nggak tahu. Iya. Kalau misalnya nanti Mas BW punya link ke Habib Rizik Syihab, Rizik dong. Habib Rizik ya. Habib Rizik undang sini, tanya Habib waktu itu nih. Betul. Banyak yang nanya ke channel ini. Iya. Waktu itu tuh yang kita undang siapa aja. Iya. Jadi Habib Rizik ini ada ide bagus, mudah-mudahan nanti berkenaan untuk hadir atau saya perlu datanglah ke sana kan untuk silaturahim dengan Habib Rizik. Usulnya Henry keren nih. Oh iya. Gue rasa keren. Makanya gue ngetop bos. Nah, iya. Maaf. Terus lu nggak survei tuh waktu pertemuan itu terus hasilnya apa gitu? Enggak ya, belum kesempatan ya. Mahal bos. Lu pikir kalau aneh tajir banget survei bisa survei terus. Iya. Baik mengenai itu. Tapi setelah itu apa sebenarnya? Itu kan berarti kehadiran mereka itu menyejukkan bagi umat karena silaturahim, guyup. Apa kemudian yang bisa menarik? Kan harusnya kan keguyupan kayak gini juga terjadi di partai, di calon-calon yang lain kan. Mereka harus mau membangun komunikasi dan silaturahim. Menurut saya, ini sebelum jawab pertanyaan Mas BW, harusnya orang nggak ngelihat Anies Habib Rizik lagi. Anies datang ke Habib Rizik wajar, udah sering lah. Udah sering kelihatan lah. Setiap kali pernikahan lah. Gus Muhaimin. Persis. Ini sosok yang luar biasa menurut saya. Datang, dia cium tangan. Dia tahu kalau Habib Rizik lebih tua kan. Dia cium tangan. Dibalas sama Habib Rizik. Cium kening Habib Rizik. Jadi, kalau sosok NU, tulen, seperti Muhaimin Iskandar, mau hadir ke acara Habib Rizik, cium tangan dan lain-lain. Muhaimin Iskandar ini luar biasa. Bukannya emang adabnya begitu, Hen? Nah, iya. Ini harus beradab gitu kan? Tapi kan bukan hanya berakhlak yang orang beradab. Dipertanyakan. Mungkin ya. Mungkin sebelumnya Gus Muhaimin juga takut datang, tapi dia sekarang berani datang. Kemudian menyambut undangan itu dengan baik. Ini kalau ada yang bertanya, who is Muhaimin? Dan dia bisa menjawab dengan tegas, Muhaimin Iskandar. Maksud lu masih aku kalimat lu. Nggak, itu kan lawakan bapak-bapak tuh. Tapi yang menarik kemarin kalau menarik, Gus Muhaimin didampingi oleh Jazul, ya kan? Sebagai waketum. Jazil Wahid. Ini juga menurut saya MPR kita ini beruntung punya salah satu ketua yang namanya Jazilul Fawaid. Ini orang bukan yang cuma pinter, mikirin Indonesia banget bos. Ini kalau Jazil sampai datang, artinya memang. Kayaknya lu baru ketemu Jazil deh ya kayak kemarin. Iya, terusin. Bukan kemarin. Waketum PKB keren. Iya, jadi kalau kemudian wakil ketua MPR datang ke acara Habib Rizik, wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat datang ke acara Habib Rizik, terus apakah itu tanda sebuah penolakan Indonesia terhadap kehadiran Habib Rizik? Kan enggak. Itu adalah menunjukkan bagaimana menghargai dan menghormati seorang Habib Rizik dari institusi yang namanya MPR. Kan melekat kan jabatan itu. Jadi Sobat Waketum ini datang bukan hanya representasi PKB ya, dia representasi dari satu institusi negara dong. MPR. Iya, yang namanya MPR. Jadi kalau dilihat itu yang datang itu
Gubernur Jakarta periode 2017-2022, wakil ketua DPR, wakil DPR, dan wakil MPR. Gus Muhaimin wakil ketua DPR kan? Oh, lengkap lah di situ ya. Ada parlemen, ada pemerintahan daerah. Tapi jadi harusnya semua rakyat Indonesia tuh kemarin alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Artinya negara rekonsiliasi dengan Habib Rizik, dan namanya Habib Rizik juga memang menunjukkan keindonesiaannya. Gitu. Tapi kalau kemudian masalah, wah itu kan datang kostumnya begitu semua. Oh, ada kostum? Iya, putih-putih semua gitu maksudnya. Lah emang kalau kita Pak Jokowi kemana-mana pakainya kostumnya putih, kayaknya nggak ada baju yang lain. Kenapa orang pakai baju kostum putih terus jadi masalah, Bos? Nggak masalah. Gue cuma mau cerita kalau di pernikahan lain juga kan ada adatnya sendiri, warna-warnanya gitu. Oh, waktu nikah kan, oh kita ini ya temanya biru ya, biru gitu kan. Kemarin temanya putih itu ya. Putih, jadi nggak usah dimasalahin lah gitu kan. Kebetulan sama dengan bendera kita ya, ada merah, ada putih, putih. Ada yang menarik terakhir nih pertanyaannya. Itu kalau melihat suasana kan kita juga bisa melihat dalam komunikasi politik itu kan gestur suasana mesti dibaca tuh. Tuh kayaknya adem loh. Gue ngelihatnya tuh kayaknya tawa, senyum gitu. Nggak ada yang cebetut gitu loh. Kalau lu sekarang kan mukanya tuh agak beda tuh. Bukan. Kalau menurut gue itu agak nggak cocok sebagai orang komunikasi, gue harus benerin. Kalau suasana adem itu nggak bisa dilihat dari ada orang cemberut atau enggak. Suasana adem itu kita bisa lihat ada yang kipas-kipas atau enggak. Kalau ada yang kipas-kipas berarti suasana adem, Bos. Ada panas, ada yang panas. Kemarin kan nggak ada tuh. Nggak ada yang panas. Itu adem pasti. Pasti adem tuh. AC kali ya. Iya. Itu 40 derajat. Itu kita kenapa sih? Kita Mas Bebe undang dong ahli lingkungan. Cuaca ekstrim nih ya. Cuaca parah loh, Bos. Saya ingat banget ya waktu itu saya umur, kalau saya nggak salah itu umur 7 tahun di SD 02 pagi Duren Sawit. Ini teman-teman yang satu SD sama saya, apa kabar? Jauh banget tuh bahasa RS tiba-tiba ke SD gitu. Enggak, jadi maaf OT. Tapi waktu itu saya di kelas berarti bukan umur 8 tahun, saya umur 6 tahun tuh, karena saya masih kelas 2 SD. Saya ingat sekali waktu itu kita membahas tentang haji, guru agama. Waktu itu guru agama saya bilang, haji itu salah satu ujian terbesarnya adalah cuaca. Di sana cuacanya itu sudah mencapai 40 derajat Celcius. Sementara kita di sini baru naik jadi 32 derajat aja kita bilang udah panas banget. Jakarta waktu itu. Saya kelas 2 SD, 32 derajat itu udah panas banget. Karena waktu itu masih 30, 29 gitu lah pagi-pagi. Sekarang kemarin itu Jakarta 40 derajat udah. Sudah sama seperti yang dibahas guru saya, sama seperti di Arab Saudi. Mau saya undang dong nih ahli lingkungan, gimana kita ya? Kita setuju bahwa isu lingkungan yang membuat suasana panas itu harus dibahas. Tapi kemarin kehadiran Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di rumahnya Habib Rizik itu justru mengadamkan suasana walaupun cuacanya di panas luar. Cuaca di luar panas. Dan salah satu indikator bahwa dinginnya itu tidak ada yang kipas-kipas. Jangan kipas-kipas. Mudah-mudahan ini adalah bentuk kemampuan kita mendinginkan suasana sebelum pendaftaran dan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.